Halo, nama saya Andri. Selamat datang di channel Andri PW, media belajar, berbagi, dan berkarya. Buat kalian, para pengguna Samsung yang mungkin baru-baru ini sudah melakukan pembaruan ke Android 11, namun setelah beberapa hari, minggu, atau bulan, mengalami permasalahan yang tidak pernah terjadi sebelum melakukan pembaruan, dan tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasinya. Untungnya kalian berada pada video yang tepat. Video ini merangkum dan mengumpulkan beberapa keluhan yang dirasakan oleh para pengguna Samsung. Mari simak dan tonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang merasakan handphonenya tiba-tiba mati sendiri, udah disambungin ke charger namun reaksinya hanya muncul tanda logo, lalu mati lagi atau malah tidak hidup sama sekali. Jadi buat kalian yang masih bingung mengatasinya, saya ada solusi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Caranya kalian coba pencet tombol power plus volume bawah secara bersamaan. Tunggu sampai muncul logo Samsung. Keluhan kedua ini banyak sekali dirasakan oleh para pengguna Samsung setelah melakukan pembaruan. Bahkan mereka baru menyadari ketika menyalakan kontras adaptif di luar ruangan. Dan itu juga saya alami. Lalu bagaimana solusinya? Sebelum kita ke solusi, pertama coba kita tingkatkan kontras layar di dalam ruangan. Apakah masih mengalami layar kedap-kedip? Lalu bandingkan ketika berada di luar ruangan. Yang kedua, apakah handphone kita mengaktifkan fitur buka kunci layar menggunakan gestur wajah? Baik, untuk poin pertama, jika handphone kalian tidak ada masalah saat meningkatkan kontras di dalam ruangan, itu artinya masalahnya terletak pada fitur adaptif. Kemungkinan fitur ini masih mengalami perbaikan dan penyesuaian untuk melakukan tingkat kecerahan otomatis di luar ruangan. Untuk poin kedua, jika sudah melakukan cara pada poin pertama dan handphone kita masih mengalami kedap-kedip, coba kita ke bagian setting aktif kunci gestur wajah dan coba kita nonaktifkan fitur tersebut. Jujur saja, saya sebagai pengguna Samsung A12 yang memiliki desain layar poni agak merasa risih dengan tampilan poni tersebut karena cukup mengganggu pada bagian kamera depannya, khususnya saat bermain game. Sayangnya fitur sembunyi poni layar sudah tidak tersedia setelah update Android 11. Kemungkinan karena menyesuaikan dengan mode tampilan notif Samsung terbaru. Namun bagi kalian yang tetap ingin menyembunyikan layar poni, bisa melakukan dengan aplikasi pihak ketiga, yaitu menggunakan aplikasi Notch Hider yang bisa di-download di Play Store secara gratis. Mungkin keluhan ini jarang terjadi, tetapi ada beberapa pengguna yang mengalami, yaitu delay saat memindahkan kamera depan ke mode belakang atau sebaliknya. Mungkin solusi yang bisa dilakukan, pertama coba reset ke pengaturan awal pada setting kamera. Lalu jika belum berhasil, coba pergi ke setting aplikasi lalu hapus data dan cache kamera. Dan cara ketiga, jika masih belum ada perubahan, silahkan download aplikasi kamera lainnya. Saran saya download aplikasi Footage Camera. Silahkan cek deskripsi untuk reviewnya atau bisa juga open kamera karena kedua aplikasi tersebut gratis dan banyak fitur di dalamnya. Setelah install pembaruan dan HP Samsung terasa mudah sekali panas, bahkan sampai muncul notif bahwa handphone dalam keadaan suhu sangat panas. Solusi yang bisa dilakukan adalah pertama coba cek koneksi jaringan, karena jaringan tidak stabil akan mempengaruhi. Jadi silahkan di disable data seluler dan aktifkan mode pesawat hingga beberapa menit, mungkin kira-kira 10 menit. Lalu solusi kedua adalah dengan menghindari tempat yang kedap atau yang kurang ventilasi udara. Solusinya bisa menghidupkan kipas angin ataupun AC, kemudian juga bisa berpindah ke tempat terbuka. Layar menjadi liar atau malah menjadi hang. Mungkin keluhan ini sering terjadi saat bermain game online atau semacamnya. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba mematikan layar dengan mode kunci dan tunggu beberapa detik. Lalu setelah itu coba aktifkan lagi layarnya. Dan jika belum berhenti, coba lakukan lagi.
Setelah kita melakukan pembaruan ke Android 11, mungkin kita merasakan perbedaan terhadap tampilan notifikasinya seperti notif WA ataupun Facebook. Namun ada kalanya notif ini tidak sinkron, bahkan tidak muncul sama sekali. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi keluhan tersebut, pertama coba pergi ke pengaturan, lalu tampilan, dan pilih notif aplikasi, dan pilih aplikasi mana dan beri centang biru. Cara kedua, coba pergi ke pengaturan, lalu scroll, lalu pilih pilihan pengembang, dan scroll lagi, lalu klik bagian batas proses background, kemudian pilih batas standar. Jika kalian merasakan lag dalam bermain game, kemungkinan setelah pembaruan fitur game launcher hanya support pada beberapa tipe Samsung. Jadi buat yang belum kebagian, silahkan download Game Booster-nya di Play Store. Dan bagi yang sudah tersedia game launcher dan masih mengalami lag saat bermain game, pertama-tama coba kalian update dan download semua fitur beserta plugin yang tersedia. Setelah itu coba masuk ke Game Booster Plus. Di sana ada penyesuaian performa, kualitas grafik, laju IPS, dan penyesuaian lainnya. Jadi tinggal diracik sendiri sesuai dengan kemampuan RAM dan prosesor HP Samsung kalian, dengan tetap memperhitungkan ukuran dari game tersebut. Keluhan ke-9 adalah kata sendi hotspot yang tidak bisa dimasukkan. Sebenarnya keluhan ini hanyalah masalah sepele, yaitu tidak bisa memasukkan sendi pada jaringan hotspot. Cara mengatasinya yaitu dengan pergi ke menu setting hotspot seluler, kemudian pilih konfigurasi. Pada bagian pengaman, coba ubah dari buka file ke UEFI-2 personal, lalu masukkan sendinya yang terdiri dari minimal 8 huruf. Keluhan terakhir yang mungkin terjadi adalah fitur tambahan pada pembaruan Samsung, yaitu pada bagian perawatan perangkat, yang mana ada penambahan hemat data ultra. Sekedar info, fitur ini berfungsi untuk membatasi penggunaan data seluler di latar belakang agar tidak boros, serta memberikan indikator jumlah data seluler yang masuk dan keluar. Notif dari fitur ini tidak bisa dihilangkan kecuali dinonaktifkan. Jadi untuk menghilangkan notifnya, silahkan nonaktifkan fitur ultra hemat data ini. Baik, jadi itulah 10 keluhan dan masalah yang terjadi setelah update Android 11 One UI 3.1 yang dialami oleh para pengguna Samsung. Semoga solusi yang saya berikan pada video ini bisa berguna dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan bagi kalian yang mungkin masih agak bingung ataupun memiliki keluhan masalah di luar dari video ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Baik, sekian dari saya, terima kasih.